tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, baik Pak. Apakah ada yang hadir atau hadir semua? Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apakah semuanya masih semangat dalam belajar hari ini? Masih. Alhamdulillah harus semangat. Karena di dalam diri kita perlu ditanamkan semangat untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini ganda pahalanya. Ujar bahasa kotanya itu besar pahalanya. Dan ilmu ini bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Seperti yang tertera di hadis, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Pembahasan kita pada hari ini tentang tayamum. Apakah dari kalian semua ada yang tahu tentang tayamum atau sudah tahu sedikit nih? Atau sudah tahu? Tahu oke, apa itu? Ini diwudu kan? Kemudian diwudu menggunakan Sama wudu. ya betul sekali. Ya, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada manfaat dan tujuan tayamum. Secara ilmiah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6, tayamum merupakan salah satu alternatif dalam bersuci. Hal tersebut menjadi pengganti wudu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air. Tujuan dari tayamum ini yaitu ketika orang berhalangan menggunakan air, tidak ada air, sulit menemukan air, atau di dalam perjalanannya tidak menemukan air, tayamum dapat menggantikan wudu atau mandi wajib yang sifatnya sementara. Selanjutnya, pengertian tayamum. Tayamum yaitu adalah pengganti wudu yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, lalu digantikan dengan menggunakan debu yang bersih atau debu yang suci. Yang boleh dijadikan tayamum adalah debu yang suci, bukan debu yang bernajis atau di atas tanah itu ada kotorannya seperti itu. Selanjutnya ada syarat-syarat sah tayamum. Yang pertama, tidak masuk waktu sholat. Yang kedua, syarat-syarat sah tayamum. Yang kedua, memenuhi alasan atau syarat alasan melakukan tayamum. Ketiga, sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu. Terus selanjutnya menghilangkan najis yang ada melekat pada tubuh. Selanjutnya ada sebab-sebab alasan melakukan tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, seseorang dalam perjalanan jauh ketika hendak mengerjakan sholat dan dia tidak mempunyai air. Terus yang selanjutnya, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Jadi kalau jumlah airnya sedikit, ada yang untuk diminum, pada kalau dipakai di sana apa lagi, jadi kita boleh bertayamum menggunakan wudu. Selanjutnya, telah berusaha mencari air, tapi tidak ditemukan. Artinya, amun yang kita hendak bertayamum ini, kita harus berusaha dulu mencari air. Jangan kelihatannya dari air langsung bertayamum dengan itu. Jadi kita harus berusaha dulu mencari air. Amunnya sudah dicari-carikan ketemu, hanya kita melakukan tayamum. Selanjutnya, air yang ada suhu kondisinya mengundang keberatan.
Nah, kalau tidak ada air, tapi hanya ada air yang kondisinya memudaratkan bagi kita. Contohnya kayak air di pinggiran yang banyak tanahnya dikit, seperti ini. Nah, itu bisa membahayakan diri kita. Kalau kita pakai itu, bisa kita yang sakit atau sejenisnya. Jadi kita melakukan tayamum. Selanjutnya, sakit yang tidak boleh terkena air. Sakit yang tidak boleh terkena air ini, misalnya luka bakar atau sejenisnya. Bila karena banyu, bebengan misalnya. Karena banyu nih, sakitnya nih karena banyu bebengan. Jadi apabila yang langsung berdiam, maka hendaklah melakukan tayamum. Selanjutnya ada sunah-sunah ketika melakukan tayamum. Nah, jadi melakukan tayamum ini ada wajib para, jadi ada sunahnya juga di dalamnya tersedia sunah-sunahnya. Jadi yang pertama ada membaca Bismillah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya menghadap kiblat. Jadi jangan menghadap kiblat amanah sunahnya. Karena kalau menghadap sunahnya ada nilai pahalanya. Selanjutnya membaca doa. Terus menundukkan kanan daripada kiri. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi harus menundukkan kanan dulu daripada kiri. Selanjutnya menggulungkan selah jari setelah menyapu tangan hingga ke siku. Menggulungkan selah jari ini apa? Nanti kita jelaskan di akhir nanti ada praktiknya. Terus selanjutnya ada rukun tayamum. Rukun tayamum ini yang pertama mengambil debu yang suci. Jangan mengambil debu yang kotor atau yang najisnya. Kita mengambil debu yang kotor atau ada tayamum tersebut, ada sate yang kita habis bulan hikmah. Yang selanjutnya ada niat tayamum. Ya, jadi tayamum ini pakai niat juga sama seperti itu. Ada niatnya. Nanti kita jelaskan di akhir. Lalu menyapu muka dengan debu. Lain di tanah dikasih kamu makan itu lain. Debunya aja yang diambil. Kamu kayak itu. Jadi kita. Selanjutnya ada menyapu kedua tangan dengan debu sampai ke siku. Jadi tayamum ini sama kayak wudhu juga basuh tangannya sampai ke siku. Karena juga subang istilahnya seperti itu. Sampai ke siku. Ada salah. Terus selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan tayamum. Jadi yang membatalkan tayamum itu sama dengan yang membatalkan wudhu. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu sama halnya dengan membatalkan tayamum. Yang seperti itu. Contohnya kayak kencing dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada menumpahkan air sebelum mengerjakan sholat. Nah, jadi amunnya kita hendak tayamum dicari dulu airnya. Amunnya pas kita cari bawah ketemu kan dibilang tayamum berdua kita. Kalau tayamum ini kita tidak menumpahkan air sama sekali, atau air yang ada diminum atau air yang ada untuk mengucurkan kalau kita minum air. Selanjutnya ada niat tayamum. Nah, adakah yang bisa memberikan niat tayamum di layar? Nah, kalau tidak ada, coba berikan. Niatnya nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhilillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk boleh melakukan sholat fardu wajib bagi Allah Ta'ala. Di dalam kita niat tayamum ini ada catatan yang harus kita pegang. Yang pertama, letak niat. Letak niat itu di mana? Letak niat itu ketika kita meletakkan tangan di
di atas debu yang suci. Disitulah mulai letak niat kita sampai mengusap ke Mekah. Disitu letak niat kita. Kedua, catatan yang kedua, satu kali tayamum hanya boleh dilakukan dalam satu kali sembahyang fardu. Amunnya sembahyang sunnah boleh berkali-kali. Amunnya untuk sholat fardu yang 5 rakaat satu kali tayamum, satu kali sembahyang. Ibaratnya nih, masuk waktu maghrib tayamum kita tayamum. Lalu rela bisa pak tayamum kita ada tayamum yang di awal maghrib tadi itu pakai harus tayamum jadi seperti itu. Ya. Jadi di sini Bapak akan menunjukkan caranya tayamum seperti apa. Debu tayamum itu seperti yang ada di dinding, yang ada di meja. Dan apabila ditemukan tuh ada kayak butik-butik putih terbang ya, seperti itu. Jadi yang pertama tuh niat tayamum. Kalau tangan panjang digulung dulu. Kalau tangan panjang oke ya. Tas kita coba betul. Jadi niatnya tuh mulai sini. Nawa itu tayamum istighfar di salat fardhu dengan salat. Artinya aku niat bertayamum untuk yang melakukan salat fardu karena Allah. Satu kali aja bisa mukanya. Dan itu nggak bisa. Contoh gitu. Sekali. Untuk tangan doang tepuk doang. Untuk tangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada di sini, lalu di sini. Caranya kayak apa Pak? Caranya kayak ini. Berat jalur berdarah. Kayak ini. Untuk yang ininya di luar sedikit. Untuk yang bagian dalam itu kan. Menggunakan selajir itu yang kayak ini. Nah, kayak itu. Satu kali aja. Satu kali tangan. Cuma untuk melakukan yang di tangan itu yang punya harus disambung. Ada boleh langsung terlepas dengan disambung. Contohnya kayak Pak, contohnya kayak gini. Misalnya terpulai bagian tadi, usapkan, langsung disambung dengan terlepas. Bagian kita. Nah, seperti itu. Satu kali saja. Karena kayak kumur-kumur. Kalau kumur-kumur, berulang debu mentok. Jadi seperti itu. Apakah sudah paham semuanya? Kalau ada yang menanyakan, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, untuk minggu depan kita maju praktek tayamum satu orang untuk lebih tahu tentang tayamum supaya lebih paham ya. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini adalah kita mengerjakan alhamdulillah.